Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Doa kami Bapak Ibu Saudaraku terus diberkati dan dalam pemeliharaan Tuhan. Sebentar kita akan saat teduh bersama, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan diri kami buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan yang baru buat kami. Dan kami percaya Tuhan sediakan berkat yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saat teduh pada saat ini saya mengambil dalam Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-57. Sesuai dengan lembaga Alkitab memberi judul di sana, penghiburan dalam penderitaan. Dan ini yang menjadi renungan kita pada saat hari ini, yaitu penghiburan di dalam penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bicara soal penderitaan, tentunya ada penyebab mengapa manusia mengalami penderitaan. Manusia mengalami penderitaan yang pertama, karena kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Sehingga Tuhan menegur, Tuhan menghajar. Dan kita percaya satu tujuan Tuhan, yaitu supaya kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita menyadari kesalahan kita. Supaya kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, yaitu penderitaan yang dialami. Ya, pencobaan yang datang karena seizin dari Tuhan. Tuhan izinkan pencobaan datang, penderitaan datang, permasalahan datang untuk memurnikan iman kita. Mendewasakan iman kita. Bahkan melatih setiap iman kita menjadi iman yang teguh. Iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita menjadi iman Kristen, Kristen sejati di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Kristus, di dalam Ratapan pasal 3 ini menceritakan tentang penderitaan dari bangsa Israel. Ya, penderitaan ini karena ketidaktaatan mereka. Mereka tidak taat terhadap Tuhan dan Tuhan menyatakan murkanya. Tuhan menegur mereka. Bahkan diceritakan di sana bahwa Yerusalem menjadi kota yang hancur, kota yang sepi. Bahkan penderitaan itu juga dialami oleh Nabi Yeremia. Ya, Nabi Yeremia alami sendiri, khusus di pasal 3 ini adalah pengalaman di mana Yeremia mendapatkan penghiburan saat masa penderitaan. Saya akan bacakan pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Nah saudaraku, dari ayat yang kita baca ini kita melihat bahwa Yeremia merasakan, Yeremia melihat langsung, mengalami langsung penderitaan yang luar biasa. Karena keadaan kondisi bangsanya pada waktu itu mengalami masalah, mengalami permasalahan. Dan Yeremia ada di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Kristus, di hari-hari ini apakah saudara rasakan yang sama seperti Yeremia rasakan pada waktu itu? Melihat langsung, mengalami langsung. Saudaraku, di tengah wabah COVID-19 ini banyak bangsa-bangsa alami yang sama. Bangsa Indonesia mengalami hal yang sama. Dan itu mempengaruhi keadaan kita pribadi lepas pribadi. Ada banyak orang mengalami banyak penderitaan saudaraku. Mereka kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang penghasilannya mulai berkurang. Bahkan tidak menghasilin apa-apa. Bahkan saudaraku, ada ancaman tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk
mendapatkan penghidupan. Nah saudaraku, dalam kasih Tuhan, kondisi yang seperti ini terkadang mempengaruhi hati kita, mempengaruhi kerohanian kita. Saudara, sehingga kita takut, kita khawatir, bahkan kerohanian ini membuat kita down, membuat kita kalah, krisis dalam rohani. Bapak Ibu, saudaraku dalam kasih Kristus, ada penghiburan yang Tuhan nyatakan di tengah penderitaan yang kita alami. Sebagaimana Yeremia, kalau kita melihat apa yang Yeremia lakukan. Kita baca ayat 21, dikatakan demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ini yang Yeremia lakukan, saudara. Yang kulakukan, ini yang kuperhatikan. Dikatakan demikian, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Kata kuperhatikan di sini, Yeremia memikirkan. Bahkan arti kata memperhatikan di sini, mengembalikan, masuk kembali ke dalam hati. Saudaraku, saya tadi bilang kondisi saat ini bisa memasukkan sesuatu dalam hati kita. Sehingga hati kita takut, hati kita goncang, hati kita tidak kuat. Bahkan kita mengalami krisis iman. Tetapi ketika kata memperhatikan, mengembalikan ke dalam hati, yaitu tentang kebenaran Tuhan. Dikatakan ini yang kuperhatikan. Apa yang Yeremia perhatikan? Yang pertama yang akan saya bagikan dalam saat teduh ini, yang Yeremia perhatikan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Kita baca ayat yang ke-22-23, demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Saudaraku, dikatakan ada 3, yaitu kasih setia Tuhan, rahmatnya Tuhan, dan kesetiaannya. Saudaraku, ketiga hal ini maknanya atau artinya sangat berdekatan, dan semuanya menunjukkan kepada kebaikan Tuhan. Ya, kasih setia. Kasih setia yaitu artinya Allah menunjukkan kesetiaannya melalui janjinya. Artinya dia Allah yang penuh kasih setia, dia Allah yang berjanji dan dia tetap menunjukkan janjinya dalam kehidupan orang percaya. Bahkan dikatakan tentang kesetiaan. Kesetiaanmu dikatakan di situ menggunakan kata emuna yang berarti kepastian, ya akan dilakukan. Artinya Allah kita bukan manusia sehingga dia berdusta, saudaraku. Jadi saudaraku, kasih setia Tuhan artinya Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umatnya terus ada. Amin. Bahkan dikatakan saudaraku, Allah tidak akan membatalkan perjanjiannya kecuali saudara yang tidak hidup di dalam perjanjian Tuhan. Nah, sedangkan rahmatnya dikatakan dalam firman Tuhan tak habisnya, selalu baru. Dan ini memastikan bahwa umat Allah akan terus tetap alami kebaikan Tuhan. Saudara percaya bahwa umat Allah akan terus mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan dikatakan firman Tuhan selalu baru setiap pagi, dan dikatakan terus menerus selalu baru. Nah, inilah yang memberkati, yang menghiburkan Yeremia, bahkan menghiburkan kita, menguatkan iman percaya kita di tengah wabah ini, di tengah penderitaan yang saudara alami. Perhatikan ini. Kembalikan ke dalam hati, yaitu kebenaran yang pertama, bahwa Allah penuh kasih setia dan rahmatnya tidak berhenti dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudaraku, inilah yang menjadi penghiburan Yeremia, dan biarlah ini juga menjadi penghiburan buat kita, ya, menjadi penghiburan buat kita sehingga kita tetap kuat berpengharapan di dalam Tuhan. Kondisi keadaan mungkin belum berubah,
wabah mungkin belum selesai. Tetapi kalau saudara mau katakan hati kita hari ini, hati kita diubahkan oleh Tuhan. Yang tadinya takut, yang tadinya khawatir, yang tadinya cemas, bimbang saudaraku, merasa tidak punya pengharapan. Ketika kita memperhatikan bahwa Allah kita setia, ketika kita masukkan ke dalam hati kebenaran bahwa Dia Allah setia, penuh rahmatnya, bahkan kesetiaannya dibuktikan dalam hidup kita, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Saudaraku dalam kasih Kristus, ingatlah bahwa kasih-Nya tidak pernah berhenti dan Dia akan menggenapkan janji-Nya, sebab Dia Allah setia bagi kita yang selalu setia dan berharap kepadanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Dikatakan apa? Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Tuhan Yesus yang setia. Engkau buktikan kesetiaan-Mu dengan mati di kayu salib. Bahkan Engkau nyatakan kesetiaan-Mu untuk terus menyertai hidup kami. Bahkan Tuhan hari ini kami rasakan Engkau tetap setia, menjamin setiap kebutuhan kami. Kami tidak perlu takut lagi, tidak perlu bimbang lagi, tidak perlu khawatir lagi. Sebab Allah yang setia itu menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami ya Tuhan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.